Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di Zona Cemilan. Di video kali ini aku mau share kegiatanku saat terima pesanan snack box dan mini cake. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana kegiatanku, yuk simak terus videonya sampai selesai ya. Masya Allah tabarakallah. Jadi untuk pesanan snack ini dimulai dari hari Rabu sampai hari Sabtu ya. Untuk pesanan itu minta diantar pagi sama diantar siang. Selain itu aku dapat pesanan mini cake juga, cupcake. Yuk kita langsung aja ke videonya. Videonya dimulai dari sini, dimulai dari 19 Juli hari Rabu. Ini aku dapat pesanan snack. Jadi untuk pesanan ada dadar gulung, risol sama rainbow gulung mini. Ini langsung aja aku kemas karena ini udah jam 8 ya. Customer minta diantar jam 10 pagi. Ini nggak aku record dari awal ya teman-teman karena nanti videonya terlalu panjang. Selain itu aku kemas juga untuk mini cake-nya. Nah, di sini aku kemas sendiri karena kebetulan suami tadi udah bantuin untuk bungkus risol sama dadar gulung. Lanjut di sini aku kemas dulu menggunakan kardus karena ini nanti bakal dikirim menggunakan grab bag. Jadi supaya nggak rusak, setelah beres ini langsung aku kabari customer dan aku posting untuk sisa risolnya. Selanjutnya di sini ada orderan masuk untuk hari Sabtu. Di hari Kamis pagi ini aku catat dulu bahan-bahan yang memang perlu dibeli ya. Untuk pesanan di hari Sabtu, jadi dapat pesanan snack box sebanyak 50 box dengan isian 7 macam snack ya. Nah, dari 7 macam snack ini bahan-bahan yang perlu dibeli karena habis atau kurang di sini udah aku catat semuanya. Jadi nggak ada yang kelewat ya. Nah, di sini aku bagi menjadi 3 catatan kecil jadi supaya nanti lebih mudah aku bawanya. Jadi ini ada 3 tempat. Yang pertama di toko bahan kue, terus ada toko sayur, sama untuk ini sisanya ini ada di agen ya. Setelah beres ini lanjut aku mau cek lagi. Nah, ini untuk catatan ini sangat penting banget ya teman-teman, jadi bisa menentukan bahan-bahan apa aja yang diperlukan jadi supaya nggak bolak-balik ke warung. Ini langsung aja aku belanja di Kamis sore. Pertama di sini aku beli tahu putih karena yang tahu coklatnya kosong. Aku beli kentang, wortel. Sambil nunggu suami berangkat kerja karena kebetulan suami masuk malam. Di sini aku lanjut untuk stempel dulu untuk boxnya. Aku pakai ukuran 12 x 16 cm. Jadi ini mumpung ada suami jadi aku lipetin aja ya supaya ada yang bantuin. Nah, untuk box ini aku hitung masuk ke dalam harga jual ya teman-teman. Jadi box ini enggak gratis, jadi masih masuk dalam hitungan harga jualnya. Nah, untuk berapa harganya nanti aku tulis di deskripsi box video ini. Setelah suami berangkat kerja, ini kira-kira jam 8, aku langsung capcus ke dapur dan mau bikin tahu fantasi. Jadi ini tuh malam Jumat ya teman-teman, aku bikin tahu fantasi. Nah, untuk tahu fantasi ini nanti bisa disimpan di showcase atau di freezer, tapi nanti aku bakal simpan di showcase aja karena waktunya nggak terlalu lama ya, jadi cuma 1 hari 2 malam. Nah, untuk tahu fantasi ini resepnya udah pernah aku share, sengaja nggak aku ulang di sini supaya nanti videonya nggak terlalu panjang ya. Nah, untuk bahan-bahannya ini sangat sederhana dan ini anti gagal, anti pecah. Namun bahan-bahannya ekonomis banget ya. Teman-teman wajib coba, resepnya udah pernah aku share. Nah, ini siap untuk dicetak. Selanjutnya ini aku olesi dulu untuk cetakannya. Nah, cetakannya ini sebelumnya udah aku cuci ya teman-teman karena baru sempet aku cuci, kemarin ada pesanan. Selanjutnya ini aku isi adonannya dan aku beri topping sosis. Nah, untuk topping ini disesuaikan dengan request customer karena customer minta pakai topping sosis. Jadi di sini aku pakai topping sosis ya.
Setelah beres ini langsung aja aku kukus. Untuk kukusan udah aku panaskan dulu. Jadi ini posisi kukusan udah panas ya. Dikukus selama 45 menit supaya matangnya lebih tanak atau sempurna, supaya nanti hasilnya nggak cepet basi. Sambil nunggu di sini aku lanjut dekor untuk cupcake-nya, karena ini ada pesanan customer untuk cupcake dengan dekor fondant. Nah ini besok diambil customer itu pagi, katanya pagi ya, tapi nggak tahu, nanti bakal aku info lagi. Nah di sini nggak aku rekod panjang karena waktunya yang mepet ya teman-teman. Selain itu aku juga bikin hiasan pororo sama ruby untuk kue kecil ini. Kue kecil ini request dari temannya suami. Nah setelah beres, selanjutnya ini aku simpan dulu di showcase. Singkat cerita ini udah matang ya untuk tahu fantasinya. Ini siap dikeluarkan dari kukusan, tapi di sini nggak aku langsung keluarkan, didiamkan dulu sambil nunggu. Di sini aku lanjut kemas dulu untuk cupcake-nya. Jadi untuk cupcake ini supaya pagi udah nggak ngurusin cupcake lagi, langsung aja aku kemas ya teman-teman. Nah mohon maaf ini kalau ada suara motor ya teman-teman, karena di sini deket banget jalan raya. Nah setelah beres ini langsung aku simpan di suhu ruang, jadi nggak aku simpan di showcase. Lanjut di sini aku potong-potong wortel sama kentang karena besok mau bikin kari pap pusing ya teman-teman. Jadi untuk kari pap ini isiannya wortel, kentang sama telur rebus yang dipotong dadu. Supaya nggak terlalu repot pagi, jadi malam aku potong-potong dulu. Di sini aku beres jam 11, lanjut istirahat. Pagi hari di Jumat pagi ini aku udah mulai bikin adonan untuk kari pap. Nah untuk resep kari pap ini udah pernah aku share untuk porsi sedikitnya ya. Untuk porsi banyak 50 plus atau 58 itu belum pernah aku share, nanti bakal aku share resepnya ya, mohon maaf, jadi masih dalam proses pengeditan. Selanjutnya ini aku tutup menggunakan plastik wrap supaya nggak kering. Lanjut bikin adonan yang kedua. Jadi ini adonannya tuh ada dua ya teman-teman, jadi adonan minyak sama adonan yang menggunakan margarin. Nah ini didiamkan dulu sampai lentur atau kira-kira 1 jam. Sambil nunggu di sini mau aku lepasin dulu untuk tahu fantasi yang semalam. Jadi semalam tuh nggak sempet aku keluarin langsung karena waktunya udah malam ya, aku beres jam 11 itu langsung istirahat. Nah untuk tahu fantasi ini nggak mudah hancur ya teman-teman, jadi ini benar-benar kokoh. Jadi besok di hari Sabtu itu tinggal digoreng aja. Ini bisa tahan hingga 1 minggu di showcase. Yang penting untuk suhu showcase nya itu stabil, artinya tidak mati lampu, jadi tetap dinginnya itu terus ya teman-teman. Nah setelah beres ini langsung aja aku tutup karena toplesnya ini agak pecah, jadi aku sumpel menggunakan tisu supaya tahunya nanti nggak kering. Lanjut di sini aku simpan di showcase. Lanjut di sini aku bikin adonan untuk isian kari pap. Nah untuk isian kari pap ini aku pakai kentang, wortel sama telur rebus. Nah ini pakai bumbu kare ya. Sambil nunggu di sini aku bagi adonan-adonan kulitnya. Jadi 2 adonan kulit ini dibagi sama rata. Dan ini hasilnya yang udah aku gilas, jadi digabung ya. 2 adonan itu digabung menjadi 1. Selanjutnya ini dibagi 2. Nah untuk harga jual kari pap ini memang harganya lebih mahal dari pastel ataupun makanan yang lain ya teman-teman, karena memang bikinnya itu lumayan repot. Ini butuh waktu untuk ngegilasnya juga. Nah ini siap untuk diisi. Jadi adonannya aku gilas manual kayak gini. Sebenarnya untuk gilasan, alat gilasan itu aku punya, cuma karena menurutku lebih enak kayak gini ya,
Jadi aku gilas manual aja, langsung aku rapatkan, aku bentuk segitiga kayak gini. Nah ini nanti nggak bakal aku goreng langsung mateng, jadi nanti aku bakal goreng setengah mateng supaya nanti di hari Sabtu itu tetap renyah ya. Jadi kalau digoreng di hari Jumat ini, takutnya nanti di hari Sabtu itu nanti udah nggak renyah lagi. Dan itu yang bikin nanti customer kecewa. Jadi diusahakan untuk kerenyahannya tetap terjaga ya. Jadi digoreng di hari Sabtu. Ini udah beres, siap untuk digoreng setengah matang. Nah di sini langsung aja aku goreng. Untuk menggoreng menggunakan api sedang aja ya. Pastikan minyaknya sudah panas supaya tidak menyerap. Kira-kira butuh waktu 2 menit ya supaya kokoh aja. Jadi nanti saat disimpan itu nggak saling lengket. Nah di sini aku beres jam setengah 11, lanjut aku istirahat, sholat, makan, dan ini aku mulai lagi itu jam 1. Di sini aku mulai dari aku tata dulu untuk kari papnya. Di sini aku masukkan ke dalam toples supaya nanti saat disimpan di showcase itu nggak kering. Jadi untuk makanan-makanan yang mau di frozen itu usahakan dimasukkan ke tempat yang kedap udara ya, supaya nanti makanannya tidak kering. Nah ini setelah beres aku lanjut bikin adonan untuk kulit pastel. Nah untuk adonan kulit pastel ini perlu didiamkan dulu supaya hasilnya lentur. Jadi di sini aku sambil dulu untuk bikin isiannya. Nah untuk isiannya aku pakai bihun dicampur dengan wortel. Nah ini tampilannya memang pucat seperti ini ya, tapi untuk rasanya tetap terasa gurih dan mantap. Ini lanjut aku dinginkan supaya lebih cepat dingin. Di sini aku taruh di nampan ya, dan ini siap untuk digilas. Langsung aja ini aku gilas-gilas. Jadi aku gilas manual kayak gini. Cetakannya aku olesi dengan terigu supaya nggak lengket. Ini aku udah dapat setengah jalan ya teman-teman. Nah walaupun menggunakan cetakan, ini tetap dipilih manual supaya hasilnya nanti tidak membukak atau lepas-lepas. Ini udah beres ya, tinggal digoreng setengah matang. Lanjut aku goreng. Ini aku pakai minyak yang sebelumnya aku pakai untuk kari pap. Jadi di sini aku goreng cuma setengah matang ya, supaya adonan kulitnya itu tidak menempel saat disimpan, karena kalau masih mentah disimpan itu resiko saling lengket ya teman-teman. Ini aku beres jam 16:15. Selanjutnya aku istirahat dulu. Aku lanjut bikin adonan untuk lontong isi oncom. Nah karena untuk lontong isi oncom ini nanti bakal aku bungkusin setelah maghrib, jadi di sini aku bikin adonannya dulu. Nah untuk lontong isi oncom ini udah aku share. Untuk resep-resepnya itu kebanyakan udah pernah aku share ya teman-teman. Jadi nanti link-linknya aku cantumkan di deskripsi box video ini. Untuk tips dan trik itu setiap resepnya udah aku catat di deskripsi box video ya teman-teman. Jadi teman-teman itu wajib rajin-rajin baca aja supaya lebih tahu ya. Kadang aku nggak sempet bales untuk komentar-komentar teman-teman. Nah ini udah beres ya, jam 5:05. Selanjutnya ini aku sisihkan dulu. Jadi untuk lontongnya nanti aku bikin habis maghrib. Lanjut di sini aku mandi dan istirahat. Selanjutnya di sini aku rehat dulu ya. Nah tips dan trik menurut aku supaya nggak terasa capek banget badannya ketika banyak pesanan itu minum air hangat. Jadi cukup air hangat yang lebih ke panas ya, tapi jangan dikasih gula, cukup air bening aja. Ini udah enak banget, ke badan itu nggak kerasa capek. Tapi menurutku itu jangan menggunakan teh manis ya teman-teman, karena kalau kita setiap hari banyak pesanan terus kita minumnya teh manis terus itu ya beresiko ya, apalagi kita penjual makanan mau nggak mau kadang nyicipin juga ya.
Nah, semoga bermanfaat. Selanjutnya di sini aku lanjut bikin untuk lontongnya, aku bungkus-bungkus setelah maghrib. Jadi ini aku kejar ya teman-teman. Jam 8 itu aku beres, jadi suami berangkat itu aku udah beres. Untuk lontong ini nanti bakal aku taruh di showcase. Jadi besok pagi itu tinggal dikukus saja ya. Nah, ini udah beres, udah aku simpan di showcase. Yang paling bawah itu tahu coklat, terus ini lontong isi oncom, pastel. Ini ada kari pap. Terus ini tahu fantasi. Nah, ini semuanya sudah setengah matang ya. Jadi besok tinggal dimatengin semua. Lanjut, ini aku bikin kue cantik manis jam setengah 9. Jadi masih ada waktu. Tadinya aku udah mau kelar lontong udah, tapi kataku masih ada waktu, jadi sayang. Nah, di sini aku bikin kue cantik manis. Nah, kue cantik manis ini nanti kalau udah selesai itu udah dingin, bisa disimpan di showcase ya atau kulkas. Jadi tahan walaupun besok pesanannya diantar sore itu tetap aman ya teman-teman. Nah, tipsnya itu supaya makanannya aman nyampe ke sore gitu. Walaupun digorengnya pagi atau dibuatnya malamnya, itu yang penting ketika saat memasaknya itu harus benar-benar bersih. Terus masaknya itu harus benar-benar sampai tanak ya, supaya nggak cepet basi. Ini udah beres, lanjut aku istirahat. Di Sabtu pagi ini udah mulai. Aku bangun jam 4, ini lanjut aku bikin adonan nagasari. Setelah sholat subuh ini langsung aja aku bungkusin untuk kue nagasarinya. Nah, untuk resepnya ini juga udah pernah aku share ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai versi yang gula merah, tinggal gulanya diganti dengan gula merah ya. Ini aku versi yang menggunakan gula pasir, jadi warnanya tetap putih seperti ini. Nah, nanti aku baru mulai itu jam 7 ya. Jadi jam 7 itu baru mulai aku kukus, aku goreng semua pesanan. Nah, ini jam 6 itu udah beres untuk nagasarinya. Di sini aku sisihkan dulu. Lanjut di sini aku sarapan dulu ya teman-teman, karena tadi suami pulang kerja itu bawa nasi kuning, jadi di sini aku sarapan dulu. Setelah beres sarapan, lanjut aku iris-iris untuk kubis, karena pesanan hari ini itu ada tahu isi kubis wortel atau biasa yang disebut dengan tahu berontak ya kalau di tempatku. Ini untuk isiannya itu cuma ditumis aja sih, bawang merah, bawang putih, pakai garam, masako sama ladaku. Nah, sambil nunggu di sini aku kukus dulu nagasarinya, dan aku pertama ini goreng tahu fantasi. Jadi jam 7 ini aku baru mulai ya. Yang pertama goreng tahu fantasi sama kue nagasari. Nah, kue nagasarinya ini memang belum ditutup. Nah, ini kari papnya nanti bakal aku goreng setelah tahu fantasi. Jadi aku keluarkan dulu dari showcase ya, supaya tidak terlalu dingin. Jadi nanti pas digoreng itu bagian dalamnya juga matang ya. Lanjut, di sini kue nagasarinya udah mateng. Ini siap untuk dikeluarkan. Itu bagian atas itu sisa pisang tadi ya. Setelah beres, lanjut aku kukus untuk lontong isi oncomnya. Nah, untuk sebelahnya ini aku lanjut goreng untuk kari papnya. Nah, untuk kari pap ini digoreng menggunakan api sedang. Pastikan untuk minyak itu udah benar-benar panas ya, baru dimasukkan kari pap, supaya nanti hasilnya tidak menyerap minyak. Ini jangan terlalu sering dibolak-balik supaya nggak hancur, karena ini kulitnya benar-benar rapuh banget. Ini tahu isinya nanti digoreng bagian terakhir ya teman-teman. Nah, ini kari pap, tahu fantasi sama nagasari, kue cantik manis udah aku keluarkan dari showcase. Terus ini pastel. Nah, tenang ini teman-teman, bagian keran ini nggak bakal netes ya, jadi aman karena keterbatasan tempat. Nah, ini udah siap lontongnya juga
udah siap ya. Ini alhamdulillah udah beres. Lanjut di sini aku cuci alat. Jadi di sini tuh aku beresnya pagian teman-teman. Kan biasanya beres tuh jam 11 ya. Nah di sini aku lanjut untuk cuci alat. Jadi untuk alat-alat yang udah nggak pakai ini langsung aja aku cuci supaya nanti pekerjaan untuk pengemasan snacknya beres, untuk dapur juga udah beres ya. Setelah beres ini langsung aja aku tiriskan kayak gini. Nah ini beres jam 10:05, jadi ini masih pagi banget, nggak apa-apa ya, kebagian juga. Yang penting untuk snack-snacknya itu aman. Nah karena suami tadi kan habis sip malam, aku pikir nggak bakal bantuin, jadi di sini aku goreng cepet-cepet. Ternyata suami bangun dan masya Allah ini dibantuin sama Mbak Mega, Besti. Ini adalah temanku dari awal aku tinggal di sini ya teman-teman, di perumahan. Ini aku dulu pertama kali kenal tuh dengan Mbak Mega, dan ini kebetulan lagi main ke Cikarang karena selama ini lagi tinggal di Pemalang ikut sama suami, dan ini jadi ikut bantuin. Terima kasih Mbak. Nah untuk isian snack box itu isiannya ada tahu fantasi, aku jual dengan harga Rp2.000. Selanjutnya kue Nagasari aku jual 1.500, kue cantik manis 1000-an, lontong isi oncom 1.500, tahu isi 1.500. Selanjutnya pastel dengan harga Rp2.000. Terakhir ini ada kari papusing dengan harga Rp4.500 ya. Jadi untuk satu box ini harganya 14.800 dengan isi 7 snack ya teman-teman. Nah ini setelah beres aku dapat testi dari customer, masya Allah tabarakallah. Selanjutnya ini langsung aja mau diantar sama suami kira-kira jam 12:30 ya. Di sini aku lagi ngobrol sama Mbak Mega, jadi suami ikut sendiri. Ini langsung aja diantar. Nah untuk rumahnya itu nggak terlalu jauh ya, jadi dari blokku itu kira-kira ada 2 gang. Jadi diantar sama suami. Nah setelah beres ini langsung aku istirahat dan beres-beres. Nah ini di sore harinya aku sempetin masak karena kebetulan untuk 2 hari kemarin itu aku nggak masak ya teman-teman. Jadi aku cuma masak nasi aja, sayurnya beli, dan ini aku langsung aja masak karena sayang banget untuk sayuran di kulkas. Ada brokoli terus labu siam, ini aku rebus, dan kemarin aku dikasih tahu jadi langsung aja aku masak. Nah sepertinya kegiatanku hari ini udah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak videonya hingga selesai. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.